Selamat pagi. Hari ini maksud kedatangan saya ke ruang Bapak, saya ingin lakukan wawancara seperti itu. Jadi wawancara ini salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Ya. Jadi dalam tugas ini saya diminta oleh LMS seperti itu untuk mewawancarai pemimpin atau kepala sekolah dengan materi yang saya pelajari kali ini, yaitu tentang pengambilan keputusan. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal seperti itu tentang bagaimana selama ini dalam kepemimpinan Bapak di sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, di dalamnya juga kita akan membicarakan tentang dilema etika, tuntutan moral seperti itu. Apakah Bapak punya waktu? Kali ini ya boleh. Ya. Jadi mungkin yang langsung saja Pak ya, supaya nanti tidak memakan banyak waktu Bapak. Nih, pertanyaan pertama Pak, dari wawancara ini, yang selama ini di sekolah kita seperti itu, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak alami seperti itu di sekolah ini, agar Bapak bisa membedakan apakah kasus ini dilema etika atau kasus ini berupa rujukan moral? Kalau dari pandangan Bapak bagaimana? Ya. Sebelumnya untuk suatu pengambilan keputusan ini memang perlu kita cermati bersama supaya jangan keputusan itu tidak bermanfaat bagi orang ya. Nah, seperti tadi yang dibilang ada keputusan yang dilema etika ya. Sebenarnya keputusan yang perlu kita ambil itu walaupun itu merupakan dilema etika ya, yang mana keputusan itu sama-sama baik gitu ya, tapi mana yang perlu kita prioritaskan ya itu. Misalnya ada anak-anak yang tidak dapat bersekolah misalnya ini ya, bagaimana kita mengambil keputusan apakah dia termasuk anak yang nakal atau tidak, itu kan kita perlu cermati bersama. Itu merupakan suatu dilema yang kita itu suatu mengambil keputusan yang baik, mana yang benar-benar baik bagi kita bersama kan gitu ya. Nah, yang kedua ada yang disebutkan tadi apa, rujukan moral gitu ya. Rujukan moral sudah barang tentu itu merupakan hal yang tidak mungkin kita lakukan. Kita lihat dulu situasinya gitu ya. Misalnya ada ya orang tua yang membujuk kita untuk mengambil suatu keputusan harus begini gitu. Nah, itu apakah itu sudah sesuai dengan aturan? Kalau tidak sesuai ya kita ambilkan saja. Tapi kita ambil keputusan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik Pak, kita lanjut. Saya ada pertanyaan kedua. Setelah tadi Bapak sudah menjelaskan menurut Bapak dilema etika itu seperti apa, terus rujukan moral itu seperti apa. Terus sekarang bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan Pak, sebenarnya sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana di sana Bapak mengambil keputusan di sana? Kalau hal ini ya, ini kan suatu keputusan yang sama-sama ada unsur benarnya gitu ya. Nah, di dalam hal seperti ini sama seperti tadi sebenarnya ini kita memilah gitu, mana yang lebih penting, Prioritas Pak. yang prioritas gitu ya, mana yang diprioritaskan keputusan itu. Misalnya seperti tadi kan Bapak sudah bilang ada orang tua, ada siswa misalnya gitu ya, dia di rumahnya misalnya tidak punya
api misalnya anak-anak gitu ya. Misalnya kita sebagai guru kan misalnya ada pelajaran dari anak itu tidak punya P misalnya. Nah itu kita harus bisa memutuskan apakah dia harus dipaksa, kan tidak ya, kan tidak. Nah kita harus bisa mengatur gitu, mengatur suatu keputusan biar sama-sama bisa jalan. Nah yang sama-sama baik, baik untuk dia dan baik untuk sekolah. Itu yang perlu kita terapkan. Baik Pak, artinya bahwa selama ini sekolah kita mengambil keputusan itu memikirkan keputusan mana yang memang benar-benar tepat seperti Pak Nil. Jadi walaupun keduanya benar, tapi kita tidak bisa keputusan tersebut kita ambil keduanya, karena itu bisa menyebabkan dilema Pak ya. Iya. Berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, selama Bapak mengambil keputusan Pak di sekolah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengambil keputusan itu? Langkah-langkahnya Pak. Ya. Nah langkah-langkah yang perlu kita lakukan di dalam mengambil suatu keputusan penting bagi kita itu langkah-langkah pertamanya. Kalau ada suatu kasus misalnya ada masalah di dalam sekolah kita, ada yang melapor dan lain sebagainya, nah itu perlu kita telaah dulu. Nah, bagaimana kasus itu? Setelah kita pikirkan dan minta masukan dari teman-teman guru, bawahan. Nah kalau sudah mendapat ya sejenis apa ya musyawarah dan masukan-masukan, barulah kita bisa mengambil suatu keputusan itu, apakah keputusan ini bisa diterapkan atau bisa dilaksanakan supaya jangan merugikan suatu pihak lain. Ya keputusan itu bermanfaat bagi kepentingan kita bersama. Baik. Sangat gini Pak, sangat berisi kontennya kali ini. Nah sekarang kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Tadi dari langkah-langkah kita beranjak ke hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif seperti itu dalam pengambilan keputusan di sekolah Pak. Artinya keputusan-keputusan pada kasus-kasus dilematika yang terjadi di sekolah, efektif Bapak mengambil keputusan tersebut. Yang paling efektif sebenarnya itu kita lakukan setelah kita dapat berdiskusi sama teman-teman. Walaupun bagaimana kasus itu bisa kita putuskan sendiri ya itu. Nah, ini penting sekali kita ajak teman kita itu untuk sharing berkolaborasi ya seperti itulah. Setelah kita dapat sharing ya, mestinya itu pasti ada masukan yang baik bagaimana mestinya kita melaksanakan suatu keputusan itu. Nah itulah yang terbaik, yang paling efektif mungkin itu saja yang ada. Artinya kolaborasi Pak ya. Nah tadi kan kita membahas hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Sekarang hal-hal yang merupakan tantangan Pak. Jadi pengambilan keputusan itu tidak selalu mulus seperti itu. Pasti ada tantangan yang Bapak alami saat menyelesaikan kasus-kasus dilematika. Apa Pak? Tantangannya ya suatu pekerjaan itu pastilah ada tantangan gitu ya. Misalnya ada sebuah kasus ya, kasus misalnya masalah anak-anak atau orang tua tentang sekolah misalnya. Ya sudah barangkali tentu kita tidak bisa kan memberikan yang apa namanya itu yang memuaskan kedua belah pihak gitu. Pasti ada yang tidak senang, tidak puas gitu. Nah ini yang kita lakukan mestinya biarpun itu ada yang puas dan tidak puas. Kalau kita sudah
mengambil suatu keputusan sesuai dengan aturan. Nah, itu yang kita terapkan. Perlu aturan atau keputusan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Nah, artinya di sini tantangannya itu lebih kepada kita tidak bisa memuaskan semua pihak, gitu, Iya. Pak. Iya. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya dari saya. Dalam pengambilan keputusan seperti itu, Pak, apakah Bapak Nike mempunyai sebuah tata kala atau jadwal, jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilematika, atau Bapak langsung menyelesaikan kasus-kasus yang bersinggungan seperti itu? Nah, apa Bapak memiliki sebuah prosedur seperti itu yang Bapak jalankan? Oke. Nah, dalam mengambil suatu keputusan, ya, seperti mungkin semua sudah tahu apa ya alurnya seperti ya. Walaupun bagaimana ringannya sebuah kasus, pasti ada waktu-waktu tertentu yang perlu kita siapkan. Ya, tidak begitu kasus itu muncul kita sudah bisa memutuskan gitu ya. Ini perlu waktu. Misalnya pertama kita tampung dulu permasalahan itu, kita godok, ya, kita musyawarah sama teman-teman guru, ya, karena ini adalah sebuah kasus, tidak mungkin kita putuskan cepat, pasti ada waktu tertentu. Artinya prosedurnya itu jelas, gitu. Jadi tidak baru ada kasus dilematika langsung bisa memutuskan, itu tidak mungkin, Pak, ya. Lanjut, Pak. Di sini apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus dilematika? Artinya Bapak memiliki orang atau apa gitu yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan selama ini. Oke, ya ini sudah jelas sekali. Apalagi Bapak ini punya bawahan yang betul-betul bisa diajak bekerja sama, ya. Nah, ini yang membantu sekali ini bawahan, teman-teman guru semua memberikan masukan-masukan, dengan saling keterbukaan itulah yang perlu. Nah, kita minta pendapat teman-teman gitu. Itu yang merupakan bantuan yang maksimal sekali untuk mengambil suatu keputusan. Baik, Pak, jadi mungkin pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kita kali ini. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, gitu, jadi isinya sangat menarik menurut saya. Banyak hal-hal yang sama Niki saya sudah lihat juga dari kepemimpinan Bapak, dan jadi keputusan-keputusan yang diambil untuk sekolah kita juga sudah banyak yang sangat tepat yang Bapak ambil. Nah, di sini pelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilematika? Nah, untuk pelajaran yang dapat kita petik selama kita memutuskan suatu kasus yang ya, untuk dilema etika misalnya, suatu contoh kita punya anak-anak atau siswa yang ya lumayan lah gitu, tapi perilaku dan ini kan berbeda-beda ya. Ada yang ingin ini, ada yang begini. Nah, dalam mengambil suatu keputusan yang dilema seperti itu ya, pelajaran kita yang dapat kita petik, biar sama-sama bisa jalan. Kalau anak si A misalnya dia butuh seperti ini, sedikitnya kita bisa memberikan dia ruang waktu ya. Dan yang si B misalnya juga kita bisa dapat memberikan juga. Tapi dilema seperti itu ya dapat juga kita prioritaskan yang lebih baik lah kita harus ambil. Nah, seperti itu mungkin pelajaran yang bisa kita petik. Misalnya kalau ada yang seperti tadi itu memaksa
ingin seperti ini, kalau tidak sesuai dengan aturan, melaprak aturan, kita bukan saja. Nah, seperti itulah pelajaran-pelajaran yang itu. Intinya pada konsepnya nih keputusan itu tegas ya. Iya. Tegas dan tidak bisa diganggu gugat kan ini Pak. Jadi Iya. terima kasih sekali nih Pak. Jadi sesi wawancara kali ini sangat menarik menurut saya. Jadi ilmu yang saya dapat juga dapat berguna buat saya dalam mempelajari materi pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nantinya apa yang Bapak sudah bagikan kepada saya tadi mudah-mudahan dapat memperkaya pengetahuan saya yang kedepannya juga akan sama-sama juga pada situasi mungkin yang seperti Bapak pernah alami. Artinya kita harus mengambil keputusan itu harus bagaimana, terus tepat atau tidak tepat, seperti itu Pak. Ini Pak, jadi sesi wawancara ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan kepada saya. Gitu. Saya tutup sesi wawancara ini dengan mengucapkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Pak. Ibu, seperti yang sudah kita sepakati tadi dalam telepon seluler seperti ini jadi Tiang meminta waktu Ibu barangkali sekitar 10-15 menit untuk melakukan sesi wawancara. Maksud dan tujuan Tiang melakukan sesi wawancara ini itu dikarenakan adanya tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani untuk melakukan wawancara kepada pemimpin kepala sekolah di lingkungan sekitar saya yang berkaitan dengan pengambilan sebuah keputusan. Ini berkaitan nantinya dengan dilema etika dan rujukan moral. Apakah Ibu memiliki waktu mungkin supaya bisa Tiang lanjut? Terima kasih Ibu. Jadi sesi wawancara saya mulai ini. Jadi pertanyaan pertama Ibu, selama menjadi seorang kepala sekolah, kebetulan Ibu juga sebagai ketua K3S di Kecamatan Pasir. Menurut Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Ibu alami? Apakah kasus itu termasuk dilema etika atau kasus tersebut termasuk rujukan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Terima kasih. Coba untuk memberikan jawaban untuk jadi kepala sekolah itu sudah tentunya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sekolah, baik merupakan dilema maupun rujukan moral. Nah, yang pertama untuk kasus dilema etika di sini ada sebuah kasus yang harus ditelaah di sana karena kasus ini harus kita putuskan sesuai dengan aturan atau yang bisa mewakili semua pihak biar bisa berjalan sesuai dengan kepentingan kita di sekolah. Sudah tentunya di sini dalam memutuskan kasus yang dilema etika ini harus ada ketegasan dari kita selaku kepala sekolah bahwa keputusan itu yang pertama harus sesuai dengan aturan dan yang kedua itu harus bisa juga mengakomodir semua pihak yang ada di sekolah biar semua bisa berjalan. Bagaimana caranya? Misalnya kalau ada kasus antara kepentingan guru di masyarakat, itu guru banyak sekali kesibukan di masyarakat dan sementara dia juga harus mengajar, memberikan ilmu di sekolah. Nah, itu harus bisa kita batasi untuk izinnya itu kita batasi. Dan kalau pada saat izin itu kami di sekolah itu kolaborasi dengan guru-guru biar ada yang mengendal kelas mereka selama ditinggalkan seperti itu untuk yang dilema etika. Terus yang untuk rujukan moral, kalau rujukan moral ini sudah
final, tidak boleh ada pertimbangan. Kalau misalnya ini masalah bujukan moral, berarti sudah tentu sekali bahwa dalam bujukan moral ini ada kepentingan yang harus dipenuhi, kepentingan individu, dan ini tidak bisa ditoleransi. Itu harus kita jalankan sesuai dengan aturan. Baik Bu, saya paham dari penjelasan Ibu tentang identifikasi ya, tentang dilematika, bujukan moral, dan contoh-contohnya juga saya paham dengan baik. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Bu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama jika kasus-kasus tersebut sama-sama benar seperti itu. Jadi sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana prosesnya di pengambilan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusan yang pertama sekali yang paling susah di sini buatan di etika, itu sudah tentu harus dipelajari dulu, ditelaah dulu. Setelah ditelaah, lanjut ke ini sharing dengan teman-teman di sekolah, itu terutama guru-guru. Kita kalau sempatkan ada waktu untuk merapatkan, biar mereka juga mencari solusi untuk keputusan, karena kita sudah memikirkan dengan kepala banyak, itu sudah tentu banyak sekali bisa dapat solusi. Nah, dari solusi-solusi itulah kita harus mengambil keputusan biar semua bisa terakomodir. Nah, tadi kan sudah dalam menjalankan keputusan Ibu menggunakan cara seperti itu. Nah, sekarang langkah-langkahnya Bu dan prosedurnya dalam mengambil keputusan tersebut yang Ibu jalani selama ini di sekolah ini. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu yang pertama seperti yang disebutkan tadi, itu dengan mempelajari dulu kasus tersebut, mempelajari secara individu, kami mempelajari dulu sekolah, terus setelah itu didapatkan dengan guru-guru, mencari solusi, setelah itu baru diputuskan. Dari langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, saya dapat tangkap dengan baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bu. Ini selama Ibu memimpin sekolah niki, jadi kasus yang muncul pasti banyak, ya, apalagi yang berkaitan dengan dilematika. Menurut Ibu, apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini yang Ibu alami? Hal yang paling efektif di sini sudah tentunya efektif. Kata efektif itu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan tujuan. Di situ yang paling efektif kita untuk mengambil keputusan sudah tentunya dengan ini, meminta saran dari para guru. Karena dalam mengambil keputusan, terus terang saja kami di sekolah, walaupun kepala sekolah, itu kita harus keputusan itu tidak boleh diambil sendiri. Kolaborasi, harus berkolaborasi dengan guru-guru. Kalau tadi kan efektifnya Bu ya. Sekarang tantangannya Bu. Jadi selama Ibu mengambil sebuah keputusan, apa tantangan yang Ibu alami, terutama berkaitan dengan dilematika? Sudah tentunya ya dalam pengambilan keputusan, karena kita mengkoordinasikan banyak kepala, banyak orang, sudah tentunya keputusan itu yang penting tegas dan mewakili, bisa mengakomodir semua pihak. Tapi tantangannya di sini sudah tentunya tidak semua bisa terpuaskan, tidak semua bisa terpuaskan. Tapi di sini tidak apa-apa, yang penting sudah sebagian besar itu keputusan bisa memuaskan sebagian besar pihak, terus dan sesuai dengan aturan. Tadi sudah yang efektifnya sudah dijelaskan, terus tantangannya juga. Sekarang saya ingin bertanya tentang apakah Ibu selama pengambilan keputusan ini memiliki tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah
ibu menjadwalkan atau ibu bisa memutuskan secara seketika kan, kalau ada kasus-kasus dilema etika. Sudah tentu dalam satu keputusan itu keputusan harus dijadwalkan, karena sebelum memutuskan suatu masalah itu harus secara individu, secara ini harus dipikirkan dulu. Makanya di sana harus kita jadwal kapan harus didiskusikan dan kapan harus diputuskan. Artinya keputusan yang baik itulah keputusan yang memang sudah dipikir secara matang. Artinya ketegasan yang digunakan pun sudah mengakomodir banyak orang gitu. Baik Bu, sekarang keputusan yang Ibu ambil selama ini itu kan pasti berat ya kalau misalnya Ibu mengambil keputusan itu sendiri. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan dilema etika nih? Siapa itu? Banyak sekali faktor di sini, tentunya pada kita kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi di sini semua warga sekolah dilibatkan itu. Dari guru semua itu kita harus rapatkan dan minta saran bagaimana untuk keputusan ini bisa mewakili semua pihak. Dan juga selain guru-guru juga kita bisa meminta kalau misalnya masalahnya itu menyangkut ini ke masyarakat, kita bisa minta saran dari itu. Ini pertanyaan terakhir Bu. Jadi setelah paparan pengalaman yang Ibu berikan kepada saya, menurut Ibu pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Pengalaman yang Ibu petik dalam pengambilan keputusan. Tentunya kesulitan di dalam mengambil keputusan. Tapi di sini kita harus bisa tegas, karena dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika itu ada pihak yang tidak dipuaskan. Tentunya di sini ketegasan yang paling utama. Terima kasih sekali Bu. Jadi selain saya belajar gitu dari LMS, belajar dari karya, salah satu tempat saya belajar ya dengan seperti ini Bu, dengan wawancara Ibu tentang bagaimana pengalaman Ibu sebagai pemimpin kepala sekolah yang nantinya juga kemungkinan besar kami juga suatu hari akan menjadi pemimpin pembelajaran, yang di kelas, di sekolah, atau bahkan pemimpin komunitas kami. Terima kasih sekali Ibu sudah berbagi pengalaman atas bagaimana kepemimpinan Ibu dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kita. Sesi wawancara ini saya tutup. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para saya. Om Santi Santi. Terima kasih Bu.